Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya karena atas taufiknya kembali kita bisa bertemu mengkaji kitab Asharatu Asbabin lil Wiqayati minas Sihri wal Aib, sebuah kitab kecil yang syarat akan faedah, rangkuman Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, dari apa yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim ketika beliau menjelaskan tentang 10 sebab yang dengannya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa menjadi sebab terlindunginya kita dari sihir dan penyakit ain. Kita masuk ke sebab yang ke-6. As-sababus sadisu al-iqbalu ala Allah azza wa jal wal inabatu ilaihi. Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepadanya. Al-Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan innal iqbala ala Allah azza wa jalla wal ikhlasa lahu wal inabata ilaihi. Sesungguhnya mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan hati hanya untuknya, hanya kepadanya tabaraka wa ta'ala, kembali kepadanya di setiap situasi dan kondisi dalam kehidupan kita, wa sarfal mahabbati wal amani wal khawatir, mengarahkan atau memalingkan kecintaan kita, harapan dan angan-angan kita hanya kepada Allah, hanya untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wa imaral qalbi bidzalika, menghidupkan dan memakmurkan hati untuk itu, yaitu untuk kembali mendekat kepada Allah, mengikhlaskan segenap ibadah hanya untuknya. Yu'tabaru min a'zamil asbabi litardil amradi. Ini adalah sebab-sebab yang paling besar yang bisa mengusir berbagai macam penyakit, ya, termasuk tentu saja penyakit yang disebabkan oleh sihir dan ain. Wastijlabi al-afiyati, termasuk sebab-sebab yang terbesar untuk meraih keafiatan, keselamatan dunia dan akhirat bahkan. Wa qurratul ain, termasuk sebab terbesar yang bisa mendatangkan kebahagiaan, penyejuk bagi mata. Fa innal muniba ila Allah ta'ala, karena sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dalam artian yang umum, setiap dia mendapatkan nikmat dia kembali kepada Allah dengan bersyukur. Setiap kali dia mendapatkan musibah atau cobaan, dia kembali kepada Allah dengan kesabarannya. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia segera kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfarnya. Itu yang dimaksud dengan al-inabah, senantiasa kembali kepada Allah di setiap waktu dan keadaan. Wal mukhlisa bihubbihi lahu, karena sesungguhnya orang-orang yang mengikhlaskan cintanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, laisa lisyaitani alaihi sabil, maka syaitan tidak bisa berbuat apa-apa yang memudaratkan dia. Tidak bisa. Syaitan tidak memiliki kuasa apapun atas dia. Karena orang yang seperti itu pasti akan dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala an aduwihi iblis. Dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya tentang musuhnya, yaitu iblis. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan apa yang menjadi sumpah iblis. Allah abadikan ungkapan iblis ini di dalam Al-Quran. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan memalingkan mereka semua, aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang dimaksud di sini? Kita manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis bersumpah akan menyesatkan kita.
memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun juga. Lantas iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini iblis mengakui dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus dan ikhlas, ya, mempersembahkan ibadahnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan di dalam surat Sad ayat yang ke-72 dan 73. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kejadian yang menimpa Yusuf alaihissalam, kita tahu disebutkan dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Sungguh, ya, Yusuf ditimpa suatu ujian dan cobaan. Dia dirayu oleh tuannya, seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, diajak untuk berzina. Dan disebutkan dalam ayat tersebut, walaqad hammat bihi, tuannya ini begitu berhasrat dan menginginkan Yusuf, dan terlintas pula di dalam hati, di dalam benaknya Yusuf, ya, untuk mengiyakan ajakan wanita tersebut. Ini hanya lintasan pikiran, ya. Namun Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat ini, kadzalika linasrifa anhu su', ya, laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Andai kata bukan karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tandanya kepada Yusuf, yang dengan itu Yusuf kemudian membuang jauh-jauh lintasan pikiran negatif yang melintas di dalam hatinya, sehingga dia menolak ajakan wanita tersebut. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya Yusuf akan mengiyakan ajakan dari wanita tersebut. Na'udzubillah. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Yusuf dari perbuatan keji dan buruk. Kenapa? Rahasianya adalah Allah sebutkan di akhir ayat ini, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf itu termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini salah satu bukti bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tulus dalam beribadah, tidak mengharapkan sesuatu dari dunia ini dengan ibadahnya kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan harta dari amalan akhiratnya. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah dan cintanya. Orang-orang yang seperti ini tidak mempan digoda oleh syaitan dan iblis. Maka demikian pula gangguan syaitan berupa sihir dan ain ini pun tidak akan mempan menimpa orang-orang yang senantiasa ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sihir dan ain itu memberikan pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak sampai memudaratkan keimanan, tidak sampai memudaratkan agama orang-orang yang ikhlas tersebut. Itu hanya sebatas penyakit biasa yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala hendak menggugurkan dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya, sebagaimana yang telah menimpa Rasulullah SAW. Kita tahu beliau disihir oleh seorang Yahudi, Labid ibn al-A'sam, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmahnya, sihir tersebut sedikit memberikan pengaruh, ya. Beliau menganggap diri beliau telah melakukan sesuatu terhadap istri beliau, padahal tidak, ya. Dan sama sekali pengaruh sihir itu tidak sampai mencoreng kenabian dan kerasulan beliau, apalagi sampai mencoreng keimanan dan keislaman beliau, tidak. Ya, justru dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala hendak meninggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal mukhlisu bimathabati man awa ila hisnin hasin. Maka orang-orang yang ikhlas itu seperti orang-orang yang sedang berlindung di balik benteng yang sangat kokoh. Ya. Fama a'zama sa'adata wa fawza man dakhala hadzal hisn. Betapa besar
kebahagiaan dan keberuntungan orang yang masuk ke dalam benteng tersebut. Ya. Wa tahassana bihi, betapa besar kebahagiaan dan keberuntungan orang-orang yang berlindung di balik benteng tersebut. Walidzalika yu'addu hadzal matlabu matlaban 'aziman limu'alajati jami'il amradhi. Itulah sebabnya para ulama menganggap senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepadanya dengan keikhlasan dalam ibadah itu termasuk perkara terbesar, salah satu perkara terbesar yang dengannya kita bisa mengobati segala macam penyakit. Bal innahu asasun likulli khairin wa sa'adatin. Bahkan itu adalah pondasi bagi segenap kebaikan dan kebahagiaan, wa falahin, dan segenap keberuntungan, kejayaan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Demikian ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa bisa mewujudkan al-iqbal alaihi, senantiasa bisa mendekat kepada Allah, wal inabatu ilaih, senantiasa kembali di setiap waktu dan keadaan menuju Allah tabaraka wa taala. Karena hanya dengan itu, hanya dengan mengikhlaskan itu semua, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kebahagiaan demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.